Saya mau ke Pak Nasri dulu. Pak Nasri, banyak orang yang a priori termasuk barangkali saya ingin menguji juga. Apakah ini semata-mata hanya masalah-masalah yang sifatnya keyakinan, atau seperti misalnya mengganti salam dengan good morning misalnya dan lain sebagainya, atau ini ada unsur-unsur lain yang pada akhirnya politik dan ujung-ujungnya kekuasaan juga gitu. Walaupun ini yang kita bicarakan adalah kekuasaan kelurahan gitu. Ya, kalau bicara politik jelas tidak sama sekali. Konkretnya saya ingin menanggapi masalah toleransi tadi. Ya. Kita lihat sejarah ya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menaklukkan Romawi itu, ya kan? Kemudian dikalahkan Romawi itu, ya, gubernur yang dikirim itu seorang pendeta, bukan seorang muslim. Ini namanya toleran. Itu sejarah fakta, Islam itu begitu. Nah sekarang seperti ini di Lenteng Agung, seharusnya itu, tadi saya sudah bilang, pada saat mau menempatkan itu dilihat juga potret Lenteng Agung kayak apa. Jadi yang dikirim tuh cocok. Kalau saya L, dikirim S, masa badan saya harus saya kempeskan? Kan nggak mungkin. Karena tidak cocok, nggak bisa dipaksakan. Politis sekali lagi saya bilang tidak ada sama sekali. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Bukan soal persaingan? Tidak ada sama sekali. Gimana, Be? Iya, kalau untuk Romawi, tapi untuk Egypt kan yang diangkat Amru bin Ash, beragama Islam. Sedangkan itu orang-orang Egypt itu saya kasih contoh yang sesuai. Egyptiologi. Ya, tentu kasih contoh, jangan yang bakal asik di diri sendiri dong. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang pokok masalah Lenteng Agung itu adalah komunitas asal muasal setelah ondernaming berhuni di sana orang-orang Betawi. Dalam modernisasi sekarang yang merambah Lenteng Agung juga supaya dipertahankanlah perkampungan-perkampungan orang-orang Betawi itu. Jadi kita lihat Singapura ya yang begitu ekstravaganza, tapi hunian-hunian Melayu ada. Saya juga tentu merasakan orang-orang Lenteng Agung tentu juga miris melihat Tenabang ya kan. Bagaimana sekarang hunian asli orang-orang Betawi makin tersisir. Ini yang masalah yang harus difikirkan lepas dari persoalan lurah atau apapun yang ditinjau dari kacamata agama. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya kita cari win-win solution dari sisi mereka barangkali, diganti aja lurahnya begitu. Kan apa implikasinya? 6 bulan kata Pak Jokowi. 6 bulan. 6 bulan dievaluasi. Ya kan kita sabar dikit lah ya. Jadi kalau kita soal parameter agama kita gunakan untuk semua soal saya khawatir subjektif. Miss World pakai agama, tahu-tahu Miss World pakaiannya Elkhan. Islamic Solidarity Games itu Masya Allah itu pakaian terbuka semuanya. Kita lihat di surat kabar. Terbuka, ente kagak baca koran. Lihat aja di Kompas. Ya kok pakai belaga kaget. PKS tidak bicara bagaimana Islamic Solidarity Games atlet-atletnya itu maaf ya aurat dipamerkan di mana-mana. PKS nggak bicara Anda. Ini kan kasus Islam. Tapi olahraga nggak ada agamanya. Jangan-jangan yang bertanding memang non Muslim. Yang mana ini Islamic Solidarity Games kok namanya? Konteksnya negara Islam kan? Iya. Negara Islam. Enggak semuanya bisa Islam dong. Enggak, Islam dia diperiksa dulu. Ini perlu diluruskan ini, perlu diluruskan. Satu. Enggak, ini perlu diluruskan ya. Mohon maaf, ini saya masih muda, saya masih update lah. Saya masih muda, masih fresh berpikir. Jadi kalau soal acara itu sangat berbeda. Negara kita bukan negara Islam, ya. Sekali lagi bukan negara Islam. Nggak akan memaksakan seperti itulah. Kalau kata tidak berpakaian terbuka semua ada di Kompas hari ini pakai celana juga, pakai baju juga, bukan terbuka semuanya, Babe, pakai kacamata, Be. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.